Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil barril jawadi alladhi jallat ni'amuhu 'anil ihsa'i bil a'dadi al-mani bil lutfi wal irsyadi al-hadi ila sabilir rasyadi al-muwaffiqi lit tafaqquhi fid din man natafa bihi wa ikhtarahu minal ibadi. أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه أما بعد. Alhamdulillah di sore hari ini yang penuh dengan keberkahan, kita masih diberikan taufik dan kemudahan dari Allah untuk melanjutkan belajar kita kembali. Semoga proses belajar kita sore ini diberi kemudahan dan keberkahan. Baik. Ini sudah 6 orang yang hadirah, alhamdulillah. Semoga yang lain segera menyusul. Sebelum kita lanjutkan, hal min soal, ada pertanyaan Ibu-Ibu. Kemarin di pertemuan yang lalu kita sudah murajaah beberapa bab yang sudah kita pelajari di semester ini, dari bab 13 sampai bab berapa kemarin yang kita bahas? Sampai bab 20. Ya kan Ibu-Ibu ya? Ya atau iya? Iya kali Ustaz, lupa. Ya Ustaz. Nah, baik. Dan kemarin mungkin Abu Zuhro bertanya tentang apa syarat sah bacaan Al-Fatihah kemarin ya, yang sempat kita singgung kemarin. Dan Ya, saya minta maaf baru sempat mengirimkan di WA barusan tadi. Barusan saya kirimkan di grup. Dan itu saya tidak membahas yang lain-lain. Saya bahas secara singkat saja yang syarat-syarat yang ditanyakan saja. Syarat sah Al-Fatihah. Syarat sah Al-Fatihah atau syarat sah bacaan Al-Fatihah di dalam sholat. Di sana ada 10 syarat. Saya tidak membahas tentang Al-Fatihah di dalam sholat. Bahasan-bahasan yang lain apakah kapan harus dibaca, oleh siapa, dan bagaimana. Tapi di sini syarat sahnya saja. Di sini yang pertama, bacaan Al-Fatihah harus terdengar oleh dirinya sendiri jika pendengarannya normal. Jadi sebenarnya ini syarat yang pertama ini bukan hanya terkait dengan Al-Fatihah di dalam sholat, tapi terkait dengan semua ibadah lisan, zikir, doa, dan semacamnya. Jadi semua ibadah lisan itu tidak hanya cukup dibaca di dalam hati. Tidak cukup juga hanya menggerakkan bibir dan lidah tanpa suara. Harus bergerak lidah dan bergerak lisan dan bibirnya, dan juga harus ada keluar suaranya. Jadi harus terdengar suaranya oleh dirinya sendiri, tidak harus terdengar oleh orang-orang di sampingnya, tapi setidaknya dirinya sendiri mendengarnya kalau dia pendengarannya normal. Begitu, Om ya? Lalu yang kedua, membacanya secara tertib, jadi tertib. Atau syarat yang kedua adalah tertib, ya, membaca ayatnya berurutan secara tertib. Lalu syarat yang ketiga adalah al-muwalah. Muwalah itu membacanya secara berturut-turut tanpa jeda yang panjang. Jadi setelah ayat pertama selesai, langsung ayat kedua. Lalu selesai ayat ketiga. Tidak ada jeda yang begitu panjang yang memisahkannya. Lalu syarat sah bacaan Al-Fatihah yang keempat adalah memperhatikan huruf-hurufnya. Jangan sampai berubah huruf. Dan juga memperhatikan setiap tasydidnya yang berjumlah 14. Jadi di dalam Al-Fatihah itu ada 14 tasydid. Jangan sampai berkurang satu pun. Kalau berkurang satu tasydid saja, maka tidak sempurna Al-Fatihahnya. Kalau Al-Fatihahnya tidak sempurna atau tidak sah, maka sholatnya juga demikian. Lalu syarat sah yang kelima adalah tidak lahan. Lahan itu kan kesalahan dalam membaca, ya.
lahan jali, lahannya tidak sampai lahan jali yang mengakibatkan perubahan arti. Ibu-ibu biasanya sering mengikuti pelajaran tahsin, insya Allah paham apa yang dimaksud dengan lahan dan lahan jali. Lalu syarat yang keenam adalah tidak membacanya dengan qiraah syadzah yang sampai merubah makna. Qiraah syadzah itu adalah qiraah yang tidak mutawatir. Jadi mungkin kita pernah mendengar ada qiraah sab'ah, 7 qiraah, ada qiraah asyrah, 10 qiraah. Nah, di luar dari itu semuanya adalah qiraah syadzah. Syadzah itu sebenarnya kalau kita terjemahkan secara harfiah artinya nyeleneh mungkin kalau di bahasa kita. Jadi tidak membacanya dengan qiraah yang menyelisihi qiraah mutawatirah. Lalu yang ketujuh, tidak mengganti satu lafadz dengan lafadz lain meskipun artinya hampir sama. Jadi misalnya ayat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di sana ada kata Rabb. Misalkan kita ganti dengan kata Khaliq. Meskipun sama-sama nama Allah, tapi tidak boleh diganti seperti itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi Alhamdulillahi Khaliqil Alamin. Tidak boleh. Tidak boleh mengganti setiap kata meskipun maknanya hampir sama. Lalu syarat sah yang ke-8 adalah membaca semua ayatnya dengan lengkap, termasuk basmalah. Jadi kalau di dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, basmalah itu termasuk ayat dalam Al-Fatihah. Jadi 7 ayat itu termasuk basmalah. Kan dikatakan 7 ayat, sab'ul mathani, 7 ayat. Berarti termasuk basmalah. Sedangkan syarat yang ke-9 adalah harus membacanya dengan bahasa Arab. Tidak sah membacanya dengan terjemahannya saja. Lalu syarat yang ke-10 adalah membacanya pada saat rukun berdiri itu atau pengganti berdiri kalau tidak mampu untuk berdiri. Begitu Om ya. Jadi kalau misalkan membacanya saat posisi ruku itu sudah bukan tempatnya. Tidak sah membacanya. Begitu Ibu ya. Baik. Itu yang ditanyakan kemarin. Ini hanya syarat sahnya saja. Mungkin nanti beberapa hal yang lain akan saya tambahkan kalau sempat insya Allah. Baik. Pas sekali Bu Agneta ista'danat. Kita baca absen ya Ibu ya sebelum kita mulai. Aqra' lakunna kashfal hudur man du'a yasmuha faltaqul hadirah. Ibu Agneta Revinda ista'danat. Sama Ibu Amalia. Ibu Amalia hadirah. Ibu Amalia sedang kurang enak badan. Semoga Allah segera memberikan kesembuhan. Ini pekan lalu juga Bu Agneta sedang sakit gigi. Semoga kita semuanya selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, yang sakit semoga segera diberi kesembuhan dan diberi kesabaran. Ibu Ayu Agustin. Hadirah Ustadz. Hadirah. Pekan lalu hadirah tidak Om? Saya lupa Om. Saya lupa malah. Tidak Ustadz. Enggak Om ya. Berarti saya enggak salah melihat. Fatahullah alaik. Ba'daha Mbak Eka. Hadirah Ustaz. Hadirah. Barakallahu fiik. Ba'daha Ibu Hanifah. Hadirah Ustaz. Fatahullah alaik. Ba'daha Ibu Hervina, Ibu Heti ista'danat. Ibu Heti izin dari pekan lalu. Hari ini juga masih izin karena ibu beliau sedang sakit, sedang dirawat. Jadi semoga Allah segera memberikan kesembuhan dan solusi yang terbaik untuk Ibu Bu Heti. Ba'daha Bu Siti Zuhrah. Hadirah Ustaz. Allah alaik. Ba'daha Bu Yanti. Hadirah Ustaz. Naam. Allah alaik. Ba'daha Aca. Sepertinya belum nampak. Hadirah. Hadirah. Pekan lalu hadirah juga nggak Aca? Atau saya salah? Yang baru ini kan yang belum materi bukan sih? Iya, yang murojaah pekan lalu. Iya, hadir. Hadirah juga. Ba'daha Ibu Mutia. Ibu Mutia lam tahdur. Ba'daha Nabila. Hadirah.
Naam, Allah alaik. Ba'daha Ibu Sri. Ibu Sri, apakah hadirah? Lam tahdur? Baik, enggak masalah. Pekan lalu kita membahas atau murajaah beberapa pembahasan yang pernah kita pelajari di semester ini dari bab 13 sampai bab 20. Dan bab 19 serta 20 itu membahas tentang adat. Kalau 19 itu membahas tentang adat untuk ma'andud mudzakkar. Sedangkan bab 20 membahas tentang adat yang ma'andudnya mu'annats. Alaysa kadzalik? Ya atau iya? Iya. Kalau misalkan saya tanya, boleh dijawab sama-sama. Ini yang mudah dulu. Coba tarjimi ilal lughatil arabiyyah, terjemahkan ke dalam bahasa Arab. 5 orang siswa. Siswa, 5 orang siswa berarti khomsatun. Khomsatu siswa khomsatu tulabun tulabin ya Bagaimana? tulabin Khamsu atau khamsatu? tulabin Siswa. tulabin Khamsatu tullabin. Khamsatu tullabin. Mungkin kita sedikit review lagi. Kaidah bilangan 1 dan 2 itu selalu sama dengan yang dihitung ma'andudnya. Selalu sama. Mudzakkar mu'annasnya selalu sama. 1 dan 2. Tapi kalau 3 sampai 10 itu selalu menyelisihi kan 3 sampai 10 itu selalu menyelisihi ma'andudnya dalam hal mudzakkar mu'annasnya. Kalau ma'andudnya mudzakkar, maka adatnya, bilangannya bentuknya mu'annats. Kalau ma'andudnya, bendanya itu mu'annats, maka sebaliknya adatnya atau bilangannya mudzakkar. Nah, lalu ma'andud bilangan 1 dan 2 itu kaidahnya seperti na'at dan man'ud. Gitu kan ya? Jadi adatnya itu, bilangannya itu seperti na'tunnya. Misalkan kitabun wahidun, kitaban ithnani. Jadi selalu mengikuti bentuknya. Kalau tunggal ya tunggal, double atau ganda ya ganda gitu ya. Baik. Lalu kalau bilangan 3 sampai 10, 3 sampai 10 itu kaidahnya menggunakan kaidah apa Ibu? Rangkaiannya? Menggunakan kaidah idhofah, mudhaf dan mudhafun ilaihi. Mudhaf dan mudhafun ilaihi, dan disebutkan adatnya dulu baru ma'dudnya, bilangannya dulu baru bendanya. Jadi seperti tadi, khamsatu tullabin, tullabin majrur, tandanya kasroh karena sebagai mudhafun ilaihi. Dan ma'dud pada bilangan 3 sampai 10 itu selalu dirubah menjadi jamak. Gitu ya. Selalu dirubah menjadi jamak kalau bilangan 3 sampai 10. 3 sampai 10 saja yang dirubah menjadi jamak. Nanti kalau sudah belasan sampai ratusan, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, itu sudah tidak dirubah menjadi jamak lagi. Yang dirubah ma'andud atau benda yang dihitung, yang dirubah menjadi jamak itu hanya 3 sampai 10 saja. Begitu Ibu ya? Iya. 3 sampai 10 itu harus dirubah menjadi jamak. Makanya tadi menjadi tulab, bukan tolib lagi, tapi tulab. Khamsatu tullabin. Taib. Kalau 5 orang siswi, bagaimana Ibu? Khomsu tolibatin. Khamsu tolibatin. Khamsu, bentuknya tidak ada tamarutahnya. Sedangkan ma'dudnya mu'annats. Tolibatin. Khamsu tolibatin. Begitu Ibu ya? Kalau 7 buah kitab. 7 itu apa sih? Sabtu. Kutubin. Sab'atu kutubin. Sab'atu kutubin. Kalau 9 bulan. 9 bulan lahiran ya Ustaz.
Tis'u. Coba bulan itu bulan hitungan hari itu bahasa Arabnya apa, Om? Ini Syah, Syahrul. syahrun. Kita sering mendengar syahrul Ramadan. Syahrun, Om ya. Syahrun itu jamaknya apa? Ashhurun. Ashhurun. Ashurun. Oh, sama itu ashurun ya. Berarti Ashurin. 9 apa? Sab'atu ashhur. Sab'ah itu Tis'ah. Tis'atu Ashhurin. ashhurin. Tis'atu ashhurin. Gitu ya. Ingat selalu majrur karena sebagai mudhafun ilaih. Baik, hal min soal, ada pertanyaan Ibu-ibu tentang adad dan ma'adud, baik untuk ma'adud yang muzakkar maupun mu'annas. Ini bab 19 dan 20. Mungkin nanti bisa dimurajaah lagi. Oh iya, rekamannya lupa saya belum mengirimkan rekaman pertemuan yang lalu. Itu rekaman murajaah. 9 bulan. Afan. Ada pertanyaan Ibu, hal min soal? Ini alhamdulillah Ibu Mutia hadirah, Ibu Sri juga hadir. Hal min soal? Tidak ada? Ini tidak ada pertanyaan karena paham kan Ibu ya? Karena sudah tidak ada kendala, bukan karena saking bingungnya. Ya Allah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan. Amin. Nanti insya Allah ada latihan-latihan insya Allah. Sebelum ujian. Baik, kita ini kemarin kalau yang bab 20 ini, bab 20. Jadi bilangan 1 dan 2 itu selalu sama dengan yang dihitung, benda yang dihitung. Jadi kaidahnya seperti na'ad dan man'ud. Talibatun wahidatun, mu'annas mu'annas. Talibatan isnatani, mu'annas mu'annas, dan sama-sama double. Persis seperti na'ad yang mengikuti man'ud. Tapi kalau bilangan 3 sampai 10 itu yang disebutkan terlebih dahulu adalah bilangannya yang di awal, baru ma'dudnya, baru yang dihitung, benda yang dihitung. Dan rangkaiannya bentuknya idhofah, mudhaf dan mudhaf ilaih. Kata yang pertama sebagai mudhaf, kata yang kedua sebagai mudhafun ilaih, majrur, tandanya kasroh. Lalu ma'dudnya, benda yang dihitung selalu dirubah menjadi jamak, dan ini selalu adatnya selalu menyelisih ma'dudnya. Adatnya selalu menyelisih ma'dudnya. Di sini makanya ini ma'dudnya semuanya mu'annas. Ma'dudnya thalibat, semuanya mu'annas. Tapi bilangannya tidak ada tak marfuthahnya semuanya karena menyelisih kaidahnya. Kan gitu Ibu ya? Iya. Baik. Insyaallah tidak ada kendala ini, ya. Mudah-mudahan. Mudah kan, ya? Insyaallah. Mudah-mudahan. Ya. Baik. Kita coba beranjak ke ad-darsul hadi wal ashruna. Ad-darsul hadiya wal ashruna. Pelajaran ke 21. Pelajaran ke 21. Apa yang ada di bab 21 ini? Sebenarnya bab ini bukan pembahasan yang baru yang akan kita temukan. Bahkan semuanya adalah murajaah. Bahkan yang di murajaah itu beberapa pembahasan di semester 1. Apa saja di sana? Jadi ini bab murajaah ini judulnya. Mabahithnya, pembahasannya semuanya murajaah. Yang pertama ada asmaul isyarah. Masih ingat ismul isyarah itu apa, Kata tunjuk. Kata tunjuk isyarah, kata tunjuk. Lalu ada al-jumlah al-ismiyah. Al-jumlah al-ismiyah. Masih ingat Ibu al-jumlah al-ismiyah? Iya. Jumlah ismiyah itu terdiri dari berapa kata? Dua kata. Kata apa saja? Mubtada dan khobar. Ahsantun. Nah, selanjutnya ada pembahasan an-na'at wal man'ut. An-na'at wal man'ut. Kalau di semester 1 bab 9. An-na'at wal man'ut atau as-sifah wal mausuf. Sifat dan yang disifati. Lalu ada juga di sini tentang al-mudhaf dan mudhaf ilaihi. Al-mudhaf wal mudhafu ilaihi.
Masih ingat Om ya, insyaallah al-mudhaf dan mudhaf ilaih. Lalu ada huruful jar. Huruful jar. Huruf jar itu contohnya apa saja Om yang sudah kita pelajari? Pi. I, li, Di. ala, Ala. ila, min. Itu ya yang pernah kita pelajari. Lalu terakhir yang kita bahas di bab ini adalah ad-dhamair. Dhamir. Dhamir ini murajaah. Murajaah apa yang kita bahas di bab 10 sampai bab 15. Yaitu ad-dhamair. Tidak banyak insyaallah. Baik, kita coba tengok satu persatu pembahasan ini. Yang pertama asmaul isyarah. Kata tunjuk. Kata tunjuk di awal-awal semester 1 kemarin kita dikenalkan dengan beberapa kata tunjuk kan Ibu-ibu ya. Ada hadza, lalu dzalika, lalu ada hadhihi dan tilka. Apa perbedaan dari hadza dan dzalika? Ada. Mufrad Jamak. Qorib dan Ini jauh dan dekat. Jauh dan dekat ya? Baik. Qorib. Hadza itu isyarah lil qarib, untuk menunjuk sesuatu yang qarib. Sedangkan jauh. dzalika isyarah lil ba'id. Contohnya di sana hadza qamisun. Karirna ba'di. Hadza qamisun. Ma ma'na hadza qamisun? Ini Meja. Ini adalah sebuah kemeja. Thumma karirna ba'di. Dzalika hajarun. Ma ma'na dzalika hajarun? Batu adalah sebuah batu. Itu adalah sebuah batu. Ahsantunna. Ini insyaallah nggak bingung ya perbedaan antara hadza dan dzalika. Dan ini sama-sama untuk mudzakkar. Sama-sama untuk mudzakkar, baik hadza maupun dzalika. Bedanya hanya qarib dan ba'id saja. Sekarang saya tanya. Dulu kita juga membahas tentang hadhihi. Apa bedanya hadza dan hadhihi? Mal farqu bainahuma? Muzakkar. Hadza lil mudzakkar isyarah lil mudzakkar wa hadhihi isyarah lil muannas. Ahsantunna, untuk menunjuk muannas. Nah, misal karirna ba'di hadhihi hadiqatun. Hadhihi hadiqatun. Ma ma'na hadhihi hadiqatun? ayam. Kebun ya? Apa ya? Betul. Sawah ya. Kebun ya. Ini Kebun. semua Kebun atau Kebun. ladang. Taman Kebun gitu. atau ladang. Ini adalah sebuah kebun atau ladang. Kalau sawah itu apa, Om? Mazra'ah ya. Mazra'ah. Sawah itu mazra'ah. Apa bedanya ladang dan sawah, Om? tanah basah, tanah kering. Ini jadi pengetahuan umum. Sawah itu diairi, Om ya? Sawah diairi. Kalau ladang ya kadang diairi, tapi kadar airnya kan tidak sebanyak sawah kan gitu. Iya. Nastamir. Kita lanjutkan. Tilka dajajatun. Tilka dajajatun. Ahsantunna. Ma ma'na tilka dajajah? Itu ada ayam. Itu adalah seekor ayam betina. Ahsantunna. Insyaallah. Ini juga perbedaan hadhihi dan tilka, itu perbedaannya apa, Om? Maknanya sama. Penggunaannya sama untuk muannas. Penggunaannya sama untuk muannas. Tapi bedanya apa? Hadhihi lil qarib wa tilka lil ba'id. Makanya maknanya berbeda. Hadhihi bimakna ini, tilka bimakna itu. Ahsantun. Baik, ini beberapa asmaul isyarah yang kita jumpai di semester 1. Di semester 2 ada pengembangan. Saya tanya, apa bentuk jamak dari hadza? Hadza jamaknya haulai. Kalau hadhihi jamaknya apa, Om?
Haulai. Haulai sama. Jadi bentuk jamak dari hadza dan hadhihi itu tuh sama. Baik mudzakkar maupun muannas. Kalau jamak itu isyarahnya sama. Haulai. Kita sering menjumpai di dalam Al-Qur'an kan kalau kita membaca haulai. Haulai itu bentuk jamak dari hadza atau hadhihi. Begitu ya? Iya. Lalu mal jam'u dzalika, apa bentuk jamak dari dzalika? Ulaika. Ulaika ahsantunna. Thumma mal jam'u tilka, apa jamak dari tilka? Ulaika juga sama. Jadi bentuk jamak dzalika dan tilka itu sama, yaitu ulaika. Ulaika. Kita juga sering menjumpai kata ini di dalam Al-Quran. Ulaika. Ulaika hum, biasanya seperti itu. Ulaika. Jadi ulaika itu bentuk jamak dari dzalika atau tilka. Jadi kalau misalkan tayyib tarjimi ilal lughatil arabiyyah. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab misalnya. Ini adalah seorang siswa. Hadza talibun. Hadza talibun. Hadza talibun. Kalau mereka ini adalah para siswa. Untuk jamaknya. Tullab. Haulai tullabun. Haulai tullabun. Kalau ini adalah seorang siswi. Hadhihi talibatun. Kalau mereka ini adalah para siswi. Haulai talibatun. Haulai talibatun. Ahsantunna. Berikutnya. Ini adalah sebuah buku. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Ini semua adalah buku-buku. Hazihi kutub. Yolo. Ada. Makanya apa Hazihi kutubun. Kenapa pakai hadhihi bukan haulai? Padahal jamak kutub. Karena ghairu aqil, tidak berakal. Ingat ibu-ibu ya, jangan sampai lupa itu. Ada kaidah ghairu aqil di sana. Jadi kalau benda yang ditunjuk itu ghairu aqil, jamak ghairu aqil, jamak ghairu aqil itu kita perlakukan persis seperti mufrad muannas. Kita perlakukan seperti mufrad muannas itu jamak ghairu aqil. Jadi isyarahnya pun juga demikian. Jadi hadhihi kutubun. Gitu ibu-ibu ya? Ya. Tidak pakai haulai. Cuma misalkan itu adalah seorang jamaah haji. Dalika Hajjun. Dzalika hajjun. Oh, ini. Haji tahun ini jadi dibatalkan Semoga Allah memberikan yang terbaik. Dan semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita yang belum merasakan untuk bisa berkunjung ke sana. Melaksanakan ibadah haji di sana. Baik, tadi dzalika hajjun. Dzalika hajjun. Kalau mereka itu adalah para jamaah haji. Mereka itu. Ulaika Hujjajun. Ulaika hujjajun. Ulaika hujjajun. Ahsantunna. Ini semua, itu semua adalah rumah. Hadhihi buyutun. Makanya itu semua, saya pakai itu semua. tilka. 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 Itu semua Itu semua tilka. rumah. Tilka karena ini ghairu aqil. Buyutun.
Tilka buyutun. Buyutun bahasa Arab ya, bukan buyut bahasa Jawa. Buyutun, jamak dari bait. Baik. Insya Allah tidak ada kendala ibu-ibu ya. Mungkin butuh mungkin sebagian dari kita atau mungkin kita semuanya butuh banyak latihan, itu wajar. Harus sering dicoba, sering mendengar, sering mengerjakan, itu wajar. Seiring dengan berjalannya waktu insya Allah akan menjadi malakah dari di luar kepala. Gitu ya ibu ya, semoga Allah memberikan kemudahan. Baik, nggak ada kendala ya tentang ismul isyarah? Insyaallah. Baik. Nastamir ilal jumlah al-ismiyah. Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah ini adalah salah satu susunan kalimat di dalam bahasa Arab. Jadi susunan kalimat di dalam bahasa Arab itu ada dua macam. Ada jumlah ismiyah dan ada jumlah fi'liyah. Insya Allah jumlah fi'liyah kita pelajari semester depan insya Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Kalau jumlah ismiyah ini kita bahas di buku jilid 1 atau di semester 1 dan semester 2 kalau kita. Jumlah ismiyah itu termasuk susunan kalimat sempurna. Tadi maknanya sudah sempurna. Secara dasar dia terdiri dari dua hal, yaitu apa? Di sana sudah tertulis. Apa Om? Dua hal itu apa? Jumlah ismiyah terdiri dari dua hal, yaitu mubtada dan khabar. Mubtada dan khabar. Kata yang pertama disebut mubtada dan kata yang kedua disebut khabar. Misal di sana, karirna ba'di, al-babu mughlaqun. Al-babu mughlaqun. Ma makna al-babu mughlaq? Pintu itu tertutup. Pintu itu tertutup. Ahsantunna. Ini adalah rangkaian jumlah ismiyah. Mana mubtada'nya? Al-babu. Al-babu sebagai mubtada. Lalu mana khabarnya? Mughlaqun itu khabar. Ahsantunna. Baik. Jadi dari awal kita tidak menerjemahkan apa yang dimaksud apa artinya mubtada, apa artinya khabar kan gitu ya. Jadi kita pahami saja istilah ini. Tapi kalau misalkan sebenarnya kalau kita ingin membedakan atau gimana ya? Secara lebih detail, mubtada itu kalau secara istilah kan yang mengawali kan ya. Secara harfiah maksudnya yang mengawali dari kata bada'a yabda'u. Mubtada yang mengawali. Makanya biasanya mubtada itu letaknya di awal disebut mubtada. Tapi sebenarnya kalau dari maknanya, dari rangkaian susunan kalimat ini, mubtada itu adalah pokok pembahasan dari susunan kalimat tersebut. Pembahasan dari rangkaian kalimat tersebut. Misalnya di sini al-babu mughlaqun. Sebenarnya yang dibahas itu al-babunya atau mughlaqunnya? Pokok pembahasannya. Al-babu kan ibu-ibu ya? Al-babu yang pokok pembahasan kita adalah al-babu, bukan mughlaqunnya. Misalkan ar-rajulul ghaniyyu fil masjidi. Ar-rajulul ghaniyyu fil masjidi. Ar-rajulu mubtada, al-ghaniyyu na'tun. Fil masjidi itu jar dan majrur, syubuhul jumlah sebagai khobar. Dari rangkaian ini, ar-rajulu al-ghaniyyu fil masjidi. Ini pokok pembahasan. Yang dibahas yang paling utama itu apa? Kata apa? Ar-rajulu al-ghaniyyu fi al-masjidi. Ar-rajulu, seorang lelaki itu kan, seorang lelaki itu. Ya, jadi mubtada itu adalah pokok pembahasan, gitu ya Ibu ya? Bingung tidak maksud saya? Pembahasan pertama. Pokok pembahasan. Jadi kalau tadi ar-rajulul ghaniyyu fil masjidi. Ar-rajulu itu pokok pembahasannya. Al-ghaniyyu itu sifatnya lelaki yang kaya. Fil masjidi baru menunjukkan keterangan tempatnya. Kan gitu Ibu ya? Ya. Oh iya, itu mubtada. Ketentuan mubtada kemarin apa Ibu yang kita pelajari di semester 1? Mubtada itu harus apa dan apa? Nakiro. Ma'rifah. Mubtada harus berupa Ism ma'rifah.
Isem dulu, jangan tiba-tiba ma'rifah. Isem Ma'rifah. ma'rifah. Kalau fi'il nggak ada ma'rifah nakiroh. Kalau haruf nggak ada ma'rifah nakiroh. Harus isem. Dan isemnya harus ma'rifah. Gitu ya Ibu ya? Harus berupa isem dan ma'rifah. Isem ma'rifah. Kalau selain isem nggak bisa menjadi mubtada. Misalkan harfun atau fi'ulun nggak bisa menjadi mubtada. Jadi mubtada itu harus berupa isem dan ma'rifah. Meskipun nanti insya Allah kita akan mempelajari ada beberapa keadaan khusus mubtada itu boleh nakiroh. Tapi pada dasarnya mubtada itu ma'rifah. Makanya di awal ini sebagai dasar kita mempelajarinya mubtada itu harus isem ma'rifah. Begitu ya Ibu ya? Ma'rifah dan ma'rifah itu tidak harus dengan al saja. Memang salah satu tanda ma'rifah itu dengan tambahan huruf al di depannya. Ya atau iya? Ya. Tapi beberapa kata itu tidak bisa ditambahkan al, tapi sudah ma'rifah. Seperti ism isyarah. Ism isyarah itu semuanya ma'rifah. Jadi bisa menjadi digunakan sebagai mubtada. Misalkan hadza kitabun. Atau juga dhamir. Semua dhamir itu ma'rifah. Jadi bisa digunakan sebagai mubtada. Misalkan huwa mudarrisun. Huwa mubtada. Gitu ya Ibu ya? Ya, Ustaz. Dan ada beberapa yang lain lagi, ada 7 yang termasuk ma'rifah yang belum kita pelajari. Nanti insya Allah pada saatnya. Baik, kita beralih ke khobar. Khobar, kalau tadi mubtada itu harus ism, ma'rifah, khobar. Ketentuan khobar apa saja Ibu masih ingat? Isem nakiroh. Khobar itu apakah harus ism juga? Tidak. Tidak. Kalau mubtada itu harus ism, apakah khobar itu harus ism? Tidak. Tidak. Khobar itu boleh berupa apa saja? Boleh berupa ism, Isem jumlah. boleh berupa jumlah atau susunan kalimat, boleh juga berupa Itu jumlah. syibhul jumlah. Jadi boleh berupa ism seperti ini mughlaqun, ini satu ism saja. Boleh berupa jumlah, jumlah itu boleh jumlah ismiyah atau fi'liyah. Juga boleh berupa syibhul jumlah, yang termasuk syibhul jumlah itu apa Masih ingat? Jar majrur. Jar majrur atau dzaraf. Jadi dua itu boleh juga menjadi khobar. Jar dan majrur dan dzaraf itu boleh menjadi khobar. Sekarang kalau khobarnya berupa ism, ketentuannya apa? Isim Nakiroh. nakiroh. Ism tersebut harus nakiroh. Betul sekali. Kalau khobarnya berupa ism tersebut harus nakiroh. Nggak boleh ma'rifah, sama-sama ma'rifah nggak boleh, nanti bukan khobar jadinya, jadi na'tun. Harus nakiroh. Selain itu ketentuannya apa lagi Ibu-ibu? Harus Marfu. harus marfu'. Betul sekali. Sama dengan khobarnya. Harus sama dengan khobarnya marfu'. Apa? Harus sama dengan mubtada'nya maksud saya. Ini kepleset. Afan. Ustadz juga manusia, boleh salah kan? Jadi khobar harus marfu' sama seperti mubtada'nya. Lalu harus sama dengan mubtada' dalam hal apa lagi? Jenisnya, mudzakkar muannasnya harus sama juga. Kalau mubtada'nya mudzakkar seperti ini al-babu, maka khobarnya juga harus mudzakkar, tidak boleh mughlaqun. Itu tidak boleh, harus mudzakkar. Gitu ya Ibu ya? Al-babu mughlaqun. Harus sama dalam hal apa lagi selain itu? Bilangan. Jumlah bilangan. Harus sama jumlahnya atau bilangannya. Kalau mufrad tunggal harus sama-sama tunggal di sini. Al-babu mughlaqun, sama-sama tunggal. Kalau ganda al-babani mughlaqani, tinggal sama-sama ditambahkan alif dan nun. Al-babani mughlaqani. Sama-sama ganda. Kalau jamak, kalau aqil sama-sama bentuknya jamak gitu ya. Al-ustadzu, misalkan al-ustadzu jadidun, misalkan seperti itu. Tapi kalau misalkan ghairu aqil bagaimana? Al-abwabu Mughlaqatun. mughlaqatun. Kita perlakukan persis seperti mufrad mu'annas. Begitu Ibu ya? Ahsantun. Ini contoh berikutnya di sana
النافذة مفتوحة. كررنا بعدي. النافذة مفتوحة. An-nafidatu maftuhatun. ما معنى النافذة مفتوحة؟ Jendela itu Jendela. Jendela terbuka. itu terbuka. Jendela itu terbuka. Ahsantun. Nah, ini juga rangkaian mubtada dan khobar. Mubtada'nya Nafidatun. an-nafidatu, An-nafidatu. khobarnya Maftuhatun. maftuhatun. Ahsantun. Nah, maftuhatun sebagai khobar. Ini contoh mubtada muannats. Contoh mubtada muannats. Ada tak marutahnya, maka khobarnya juga harus ikut muannats. Gitu ya, tidak boleh mudzakkar. An-nafidatu maftuhun, itu salah. Harus sama-sama muannats. An-nafidatu maftuhatun. Tayyib. Ini pembahasan tentang al-jumlah al-ismiyah. Insyaallah bisa refresh lagi Om ya. Sudah ingat lagi Om ya? Tidak ada kendala? Hal min soal tentang al-jumlah al-ismiyah? Hal min soal? Ada Ustaz. يوجد؟ ما في سؤال؟ طيب نستمر إلى النعت والمنعوت. Na'at wal man'ut itu nama lainnya apa Om tadi? Sifat dan mausuf. As-sifah wal mausuf. Dalam bahasa kita sifat dan yang disifati. Ini juga terdiri dari dua kata. Kata man'utnya dan kata na'atunnya. Baik. Kata yang pertama disebut apa Ibu-ibu? Man'ut. Man'ut. Kata yang kedua disebut Na'ut. na'atun. Jadi man'ut dulu baru na'atun gitu Om ya. Di sana ada contoh naqra. Karirna ba'di. Ana talibatun jadidatun. Ana Jadidatun. Ma ma'ana ana talibatun jadidatun? Saya murid baru. Saya adalah siswi baru. Baik. Di sini kalau kita perhatikan rangkaian kalimatnya. Ana ini kedudukannya sebagai sebagai mubtada. Ini kan dhamir Om ya. Dhamir itu ism ma'rifah. Berarti mubtada. Ana sebagai mubtada. Lalu talibat. Khobarnya mana? Talibatun itu khobar. Talibatun itu khobar. Tapi kita sekarang tidak membahas khobar. Kita membahas bahwasanya talibatun ini sebagai man'ut. Jadi selain sebagai khobar, talibatun juga sebagai man'ut. Begitu ya Ibu ya? Man'ut. Sedangkan jadidatun sebagai na'tun atau sifahnya. Tayyib. Jadi talibatun jadidatun. Kita pokok pembahasannya di sini. Talibatun jadidatun. Ini ya. Ini muncul tenggelam ini. Talibatun jadidatun. Talibatun man'ut dan jadidatun na'tun. Ini na'at dan man'ut itu berbeda dengan mubtada dan khobar tadi Ibu ya. Kalau mubtada dan khobar tadi itu jumlah mufidah. Jadi kalimat sempurna. Maknanya sudah sempurna. Tapi kalau na'at dan man'ut itu bukan jumlah mufidah. Bukan kalimat sempurna. Jadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan, buatlah kalimat sempurna. Jangan membuat rangkaian na'at dan man'ut. Tapi buatlah rangkaian mubtada dan khobar. Begitu Ibu ya? Bingung tidak maksud saya? Mubtada dan Kalau ada perintah, kawin jumlatan mufidatan. Buatlah atau susunlah kalimat sempurna. Jumlah mufidah. Susunlah kalimat sempurna. Jangan membuat rangkaian na'at atau man'ut. Atau mudhaf dan mudhaf ilaih. Jangan. Itu bukan kalimat sempurna. Yang kalimat sempurna itu mubtada dan khobar yang sudah kita pelajari. Begitu ya Ibu ya? Bingung tidak maksud saya? Tidak. Tayyib. Jadi talibatun jadidatun ini kalau tidak ada kata ana di depannya, ini bukan kalimat sempurna. Kalau ada ana di depannya seperti ini, baru kalimat sempurna. Ada mubtada'nya dan talibah sebagai khobar. Tapi kalau talibatun jadidatun saja, ini bukan kalimat sempurna. Kalau diartikan kan, seorang siswi baru.
seorang siswi baru kenapa? Seorang siswi baru bagaimana? Kenapa? Kan nggak ada kelanjutannya kan gitu ya. Jadi bukan kalimat sempurna. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kalimat sempurna bukan Om? Seorang siswi baru. Belum sempurna. Kecuali kalau ini thalibah itu dijadikan mubtada ditambah al jadi ma'rifah. At-thalibatu jadidatun, siswi itu baru. Baru sempurna kan itu Ibu-ibu ya? Iya. Bingung tidak? Insyaallah. Insyaallah enggak Om ya. Jadi yang kalimat sempurna itu jumlah ismiyah, mubtada dan khobar. Kalau na'at dan man'ut itu bukan kalimat sempurna. Baik. Ketentuannya na'atun itu apa saja Ibu-ibu? Ketentuannya na'atun? Sama jenis. Sama dengan man'utnya. Harus sama dengan man'utnya. Harus sama dengan yang disifati dalam berapa hal? 4 ya. Dalam 4 hal. Apa saja itu? Pertama, harus sama jenisnya, yaitu mudzakkar muannasnya harus sama. Lalu harus sama juga dalam hal tangkir wa ta'rif. Nakirah ma'rifahnya harus sama. Kalau ma'rifah, nakirah gitu ya. Kalau di sini thalibah itu man'utnya nakirah, maka na'tunnya harus nakirah juga. Kalau misalkan man'utnya ma'rifah at-thalibatu, maka na'tunnya al-jadidatu. Kalau ma'rifah ya ma'rifah gitu ya, harus sama. Kalau na'at dan man'ut itu harus sama. Kalau khobar itu kan harus nakirah. Kalau khobar tadi khobar kan harus nakirah kan ya. Kalau na'at itu harus sama dengan man'utnya. Kalau khobar tadi harus berbeda nakirah ma'rifahnya. Kalau mubtada'nya harus ma'rifah, khobarnya harus nakirah. Kalau na'at dan man'ut itu harus sama. Harus sama-sama. Kalau nakirah ya nakirah, ma'rifah ma'rifah. Jadi kalau man'ut itu boleh nakirah, boleh ma'rifah. Bebas kalau man'ut itu bebas. Boleh mudzakkar, boleh muannas, boleh nakirah, boleh ma'rifah, boleh bisa marfu', bisa mansub, bisa majrur, bisa mufrad, bisa mutsanna, bisa jama'. Hanya saja na'atunnya, sifatnya itu harus selalu mengikuti. Gitu Ibu ya. Mengikuti dalam hal mudzakkar muannasnya, jenisnya, dalam hal nakirah ma'rifahnya, dalam hal keadaan i'rabnya apakah marfu', mansub atau majrur, tandanya dhammah, fathah atau kasroh, begitu Ibu ya. Harus sama di sini, sama-sama marfu', tandanya dhammah. Lalu terakhir juga harus sama jumlahnya atau bilangannya. Mufrad sama-sama mufrad di sini, sama-sama tunggal. Kalau ganda sama-sama ganda, kalau jamak sama-sama jamak. Gitu Ibu ya. Bingung tidak maksudnya di sini? Sudah ingat lagi Ibu-ibu? Hal min soal, ada pertanyaan? Insya Allah bisa Om ya membedakan antara mubtada dan khobar dan an-na'at wal man'ut. Bisa Om ya insya Allah? Kalau saya tanya, al-kitabu jadidun. Ini na'at dan man'ut atau mubtada khobar? Al-kitabu jadidun. Mubtada khobar. Mubtada dan khobar karena di awal tadi ma'rifah dan yang kedua nakirah. Kalau al-kitabul jadidu. Na'at man'ut. Kalau kitabun jadidun. Na'at man'ut. Kalau Muhammadun jamilun. Mubtada khobar. Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah mubtada dan khabar ya, karena Muhammad ini isim ma'rifah. Meskipun tidak ada al ya, karena nama orang itu selalu ma'rifah. Begitu Om ya? Bisa Om ya insyaallah membedakan antara mubtada dan khabar dan na'at serta man'utnya. Alhamdulillah. Selanjutnya di sana ada contoh yang ma'rifah. Kalau contoh yang pertama tadi nakirah, contoh yang kedua ma'rifah. Karirna ba'di. Kita coba baca. Al-waladu fil baitil kabiri. Al-waladu fil baitil kabiri. Ma ma'ana?
Laki-laki Anak di rumah besar. di dalam rumah yang besar. rumah yang besar. Anak lelaki itu berada di dalam rumah yang rumah besar. yang besar. Ahsantun. Mana yang merupakan na'at dan man'ut? Al-Baitil Baik. Al-baitil kabiri. Al-waladu sebagai mubtada, fi itu harful jar, al-baiti ism majrur. Ya kan itu Ibu ya? Itu dan rangkaian jar dan majrur itu syubuhul jumlah sebagai khobar dari mubtada. Lalu selain sebagai ism majrur, dia juga man'ut al-bait. Selain majrur karena fi juga man'ut. Man'ut. Sedangkan na'atunnya adalah al-kabir. Di sana kalau kita perhatikan, ini sama-sama mudzakkar. Al-bait, al-kabir. Sama-sama mudzakkar. Lalu sama-sama ma'rifah. Sama-sama diawali al. Al-bait, al-kabir. Lalu sama-sama majrur. Sama-sama majrur. Al-baiti, al-kabiri. Tandanya kasroh. Sama-sama mufrad tunggal. Gitu ya. Harus sama dalam 4 hal kalau na'at dengan man'utnya. Kalau mubtada dan khobar, khobar itu kalau ism harus nakiroh. Berbeda dengan mubtada'nya harus ma'rifah. Begitu Ibu ya? Baik, hal min soal tentang an-na'at wal man'ut? Mafi soal? Baik, nastamir ilal mudhaf wal mudhaf ilaih. Mudhaf dan mudhaf ilaih sekarang. Saya tanya ibu-ibu, mudhaf dan mudhaf ilaih itu terdiri dari berapa kata? 2. Terdiri dari Mudhaf. 2. mudhaf, ya namanya mudhaf dan mudhaf ilaih kan namanya. Jadi 2. Iya, Mudhaf dan mudhaf ilaih. Mudhaf dan mudhaf ilaih itu biasanya secara makna menunjukkan makna apa? Kepemilikan. Kepemilikan. Tentunya. Misal di sana kata kitabun dan Muhammadun kalau kita rangkai menjadi Kitabnya Muhammad. kalau kita rangkai dengan susunan idhofah. Jadi kitabu Muhammadin. Karirna ba'di. Kitabu Muhammadin. Ahsantunna. Kitabnya Muhammad. Menunjukkan kepemilikan kan Ibu-ibu ya? Ya atau ya? Iya. Kitabu Muhammadin yang disebut mudhaf yang mana? Kitabun. Kitab itu sebagai mudhaf. Lalu berarti Muhammad sebagai mudhafun ilaih. Gak ada yang lain lagi. Mudhaf dan mudhafun ilaih. Masing-masing mempunyai ketentuan. Mudhaf itu ketentuannya apa kemarin Ibu-ibu? Tidak boleh pakai alif lam. Tidak boleh diawali al dan tidak boleh tanwin. Tidak boleh tanwin. Tidak boleh kitabun Muhammadin seperti itu tidak boleh. Harus kitabu, tidak boleh tanwin dan tidak boleh diawali al juga. Al kitabu Muhammadin seperti itu salah. Mungkin ada beberapa keadaan pengecualian tertentu karena ada sebabnya. Mudhaf itu boleh diawali al, tapi belum kita mempelajarinya. Hanya sedikit. Baik. Jadi kitabu Muhammadin tidak boleh ada al dan tidak boleh tanwin. Begitu Ibu ya? Iya. Baik, itu mudhaf. Kalau mudhafun ilaih, ketentuannya apa Ibu-ibu? Harus majrur. Harus majrur. Jadi mudhafun ilaih keadaannya selalu majrur. Majrur. Kalau nggak majrur, salah. Kalau tanda utamanya apa? Kasroh. Kasroh. Selama bisa diharokati kasroh, maka tandanya kasroh. Begitu ya? Jadi mudhafun ilaih itu selalu majrur. Tanda utamanya adalah kasroh. Mudhafun ilaih itu boleh tidak ma'rifah? Ada alnya gitu? Ada alnya boleh tidak? Misalkan kitabu mudarrisin. Kalau ditambah al, kitabul mudarrisi. Boleh tidak? Boleh. 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 Jadi mudhafun ilaih itu boleh ada alnya. Yang tidak boleh ada al itu mudhafnya gitu ya Ibu ya? Iya. Tayyib. Jadi seperti di sana contohnya maktabul mudarrisi. Tayyib. Hal min soal anil mudhaf wal mudhafi ilaih. Ada pertanyaan tentang mudhaf dan mudhaf ilaih Ibu? Hal min soal? Ada pertanyaan?
Tidak ada ibu-ibu insya Allah. Tidak ada kendala mudhaf dan mudhaf ilaih. Selanjutnya huruful jar. Huruful jar. Huruf ini ya. Bukan kata ism, bukan kata fi'il, tapi harf. Harf itu semuanya mabni, tidak bisa berubah karena keadaan i'rab. Tidak bisa berubah harokat karena keadaan i'rab. Meskipun terkadang bisa berubah karena menyesuaikan bunyi. Misalkan li bisa jadi la, itu bisa. Baik. Tapi secara umum dia mabni, tidak bisa berubah karena perubahan keadaan i'rab. Baik, huruf jar yang pernah kita pelajari apa saja Ibu-ibu? I, ala, ila, Li. li. Fi, ala, ila, min, dan li. li. Ahsantunna. 5 yang sudah pernah kita pelajari. Nanti secara bertahap insya Allah akan dikenalkan yang lain lagi. Tapi yang sudah kita pelajari, fi, ala, ila, min, dan li. Pengaruh huruf jar itu apa Ibu-ibu? Majrur. Majrurkan setelahnya. Menjadikan isem setelahnya majrur atau istilah bahasa Arabnya yajru atau tajurrul isma alladhi ba'daha bil kasrah. Menjadikan isem setelahnya majrur, tandanya kasroh. Selama bisa ditandai kasroh maka tandanya kasroh. Masih ingat tuh Ibu ya, mudah insya Allah kalau jar dan majrur. Ingat rangkaian jar dan majrur itu juga bukan kalimat sempurna. Mudhaf dan mudhaf ilaih juga bukan kalimat sempurna. Na dan man'ut juga bukan kalimat sempurna. Yang kalimat sempurna itu apa Ibu? Yang jumlah mufidah apa? Mubtada khobar. Al-mubtada dan khobar. Al-jumlah al-ismiyah. Mubtada dan khobar itu yang kalimat sempurna. Rangkaian yang lain yang pernah kita pelajari itu bukan kalimat sempurna. Baru semester depan kita akan dikenalkan jumlah fi'liyah, itu kalimat sempurna yang lain. Kalau yang tadi na' dan man'ut, mudhaf dan mudhaf ilaih, di sini jar dan majrur, itu bukan kalimat sempurna semua. Taib, contohnya apa? Di sini jar dan majrur, misal, karirna ba'di. Muhammadun fil baiti. Muhammadun fil baiti. Ma ma'ana Muhammadun fil baiti? Muhammad di dalam rumah. Muhammad berada di dalam rumah. Ahsantunna. Muhammad berada di dalam rumah. Mana yang merupakan jar dan majrur? Fil Fil baiti. Fil baiti. Huruf jarnya mana? fi. Fi. Lalu ism majrur? Al-baiti. Al-baiti itu ism majrur. Ism setelah fi. Kalau saya tanya, Muhammad berarti kedudukannya sebagai apa Ibu? Mubtada. Sebagai mubtada, khobarnya mana? Fil baiti. Fil baiti itu rangkaian jar dan majrur merupakan syibhul jumlah sebagai khobar. Gitu ya. Jadi rangkaian-rangkaian yang bukan kalimat sempurna itu bisa dijadikan khobar. Jadi kalau semuanya jadi kalimat sempurna, Muhammadun fil baiti. Tapi kalau fil baiti saja bukan kalimat sempurna. Yaitu jar dan majrur. Fi harful jar dan al-baiti ismun majrur. Fi wa alamatu jarrihi kasroh. Tanda jarnya adalah kasroh. Anda yang bingung tidak, Ibu-ibu, tentang huruf jar di sini? Masih ada yang bingung? Hal min soal? Kalau masih ada yang bingung silahkan ditanyakan. Masya Allah mudah kan ini Ibu-ibu huruf jar. Di sana ada beberapa contoh yang lain. الرجل في البيت القلم على المكتب هذا المدرس إلى الفصل ذهب المدرس إلى الفصل خرج الولد من الغرفة الكتاب للمدرس. Jadi semua kata setelah huruf jar itu pasti majrur, tandanya kasroh selama bisa ditandai kasroh. Hal min soal, ada pertanyaan? Laisa hunaka soal? Tidak ada pertanyaan? Ahsantunna, nastamir. Sebelum terakhir, di sana ada kaidah al-mutsanna. Sudah pernah kita pelajari juga kan Ibu-ibu al-mutsanna? Mutsanna itu apa Ibu-ibu? Ganda. Ganda atau double. Baik. Di sana di penjelasan di bawahnya ma dalla 'ala tsnaini aw itsnataini.
kata yang menunjukkan ganda, baik itu mudzakkar maupun muannas. Begitu ya Ibu ya? Kata yang menunjukkan ganda, baik mudzakkar dan atau muannas. Cara merubah ism mufrad menjadi ism mutsanna, bagaimana? Masih ingat Ibu-ibu? Misalnya kitabun. Kalau kita ingin merubahnya menjadi bentuk mutsanna, jadi bagaimana? Taban. Kitabani. Ya, dengan cara menambahkan apa berarti? Alif dan Dengan cara menambahkan alif dan nun. Kalau daftarun kita rubah menjadi mutsanna jadi Daftaron. daftaroni. Kita tambahkan alif dan nun jadi daftaroni. Kalau nafidatun jadi Nafidatani. nafidatani. Ahsantuna. Tinggal ditambahkan alif dan nun. Taknya berubah menjadi tak maftuhah. Begitu ya Ibu ya. Insya Allah mudah ya. Ini menunjukkan ganda baik mudzakkar maupun muannas. Caranya dengan menambahkan alif dan nun. Hal min soal, ada pertanyaan? Hal min soal? Ada pertanyaan Ibu-ibu? Ada orang? Lama. Nastamir murajaah yang terakhir tentang ad-dhamair. Masih ingat Ibu-ibu, ad-dhamair pembahasan dari bab 10 sampai bab 15. Dhamir itu dibagi menjadi berapa? Berdasarkan kalau berdasarkan makna yang ditunjukkan, itu dhamir itu dibagi menjadi 3. Jadi 3. 3 itu apa saja? Ghaib itu maknanya apa maksudnya? Orang ketiga. Orang ketiga. Lalu mukhatab itu maksudnya apa? Orang Orang kedua. kedua. Orang kedua. Ganti orang kedua. Mutakallim. Mutakallim. Maksudnya mutakallim apa Om? Orang Orang pertama. Orang yang bicara. Ahsantunna. Jadi kalau berdasarkan makna yang ditunjukkan, dhamir itu dibagi menjadi 3. Ada ghaib, ada mukhatab, dan ada mutakallim. Gitu. Tapi kalau berdasarkan penulisannya, dhamir itu dibagi menjadi berapa? 2 ya. 2. Jadi 2. ahsantunna. Jadi 2 itu apa saja? Munfasil. Hasil nama mutasil. Sebelum pembagian sebelum itu. Al-baris. Ada dhamir baris dan dhamir mustatir. Dhamir baris itu yang nampak, yang tertulis, yang diucapkan, gitu ya. Sedangkan dhamir mustatir, dhamirun mustatir itu dhamir yang tidak nampak, tidak ditulis, tidak diucapkan, tapi terkandung secara makna. Gitu ya. Sedangkan dhamir baris. Dhamir baris baru dibagi menjadi 2 lagi. Ya atau iya? Iya. Dhamir baris itu dibagi menjadi 2. Apa saja? Munfasil. Munfasil dan muttasil. Munfasil itu yang bagaimana? Munfasil. Bisa disambung. Secara penulisan tidak bisa disambung dengan kata sebelumnya. Gitu ya. Kalau muttasil. Kalau muttasil yang secara penulisan bisa disambung dengan kata sebelumnya. Dan dari dhamir munfasil dan muttasil itu sebenarnya juga ada pembagian lagi, yang ada beberapa yang hanya bisa digunakan dalam keadaan rafa', ada beberapa yang hanya bisa digunakan dalam keadaan nasab, ada beberapa yang hanya bisa digunakan dalam keadaan jar dan nasab, ada beberapa yang bisa digunakan dalam 3 keadaan, nasab, jar, dan rafa'. Tapi kalau di sini di halaman ini kita tidak banyak membahas semuanya. Di sini ada pembagian munfasil dan muttasil itu saja. Begitu ya Ibu ya? Munfasil dan muttasil. Di sini juga tidak semuanya yang disebutkan. Ada ana, nahnu. Ini ghaib atau mukhatab? Ana dan nahnu. Mutakallim.
Mutakallim, ahsantunna. Ana, nahnu itu mutakallim, kata ganti orang pertama. Kalau anta wa anti itu ghaib atau mutakallim? Mukhatab. Mukhatab. Kata ganti orang kedua yang diajak bicara. Anta, anti. Thumma huwa wa hiya. Huwa wa hiya ini mutakallim atau mukhatab? Ghaib. Ahsantunna itu kata ganti orang ketiga ya. Huwa, hiya. Ahsantunna. Ini kalau kita perhatikan, ini munfasil atau muttasil? Munfasil. Munfasil semuanya. Sudah ada tulisannya di atas. Al-munfasilah. Ini semua ana, nahnu, anta, anti, huwa, hiya. Ini ad-dhamair al-munfasilah. Munfasil semuanya. Tidak bisa disambung secara penulisan dengan kata sebelumnya. Kalau misalkan saya tanya lagi, ini yang ditulis di sini semuanya, ana, nahnu, anta, anti, huwa, hiya, itu bisa digunakan dalam keadaan apa? Dalam keadaan nasab atau rafa? Jar. Ana. Rofa. Ana. Ada kan? Rofa. Ini semuanya hanya bisa digunakan dalam keadaan rafa. Ana, nahnu, anta, anti, huwa, hiya. Ini semuanya hanya bisa digunakan dalam keadaan rafa, biasanya sebagai mubtada. Rofa. Kalau iyaka, iyaya, iyana, iyaka, iyaki, iyakum, itu baru dalam keadaan nasab. Seperti dalam surat Al-Fatihah dulu kita contohkan kan ya. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Iyaka itu dhamir munfasil dalam keadaan nasab karena sebagai objek. Gitu ya Ibu ya. Kalau yang ditulis di sini dalam keadaan rafa hanya bisa digunakan dalam keadaan rafa. Selanjutnya kita berpindah ke kolom berikutnya. Di sana perubahan dari dhamir munfasil ke muttasil. Ana menjadi ya mutakallim. Nahnu jadi na mutakallimin. Anta jadi ka mukhatab. Anti jadi kaf mukhatabah. Lalu huwa jadi hu ghaib. Ghaib. Lalu hiya jadi ha. Ghaibah. Itu Ibu ya. Dan ini dhamir muttasil semuanya. Kalau misalkan saya tanya. Ini contohnya saja kalau kita munculkan contoh setelahnya. Baiti, baituna, baituka, baituki, baituhu, wa baituha. Kalau kita perhatikan, ini baiti, ini terdiri dari berapa kata? Dua. Dua kata. Kata baitun dan ya mutakallim, dhamir. Kan gitu Ibu ya? Ya atau ya? Iya. Baituna juga demikian terdiri dari dua kata. Kata bait dan na, yaitu dhamir muttasil. Baik. Lalu kalau saya tanya lagi, kata baiti, baituna, sampai baituha, ini semuanya rangkaiannya, bentuknya, susunannya apa Ibu? Susunan katanya menggunakan kaidah apa? Kaidah idhofah, mudhaf dan mudhaf ilaih. Misalkan kata baiti, mudhafnya mana? Baiti. Baitun itu sebagai mudhaf. Bait sebagai mudhaf, lalu mudhafun ilaihnya mana? Ya mutakallim. Dhamirnya itu sebagai mudhafun ilaih. Berarti kalau mudhafun ilaih dalam keadaan apa? Majrur. Dalam keadaan jar. Kita bilangnya fi mahalli jarrin, dalam keadaan jar. Kita tidak mengatakan majrur karena ini mabni. Dhamir itu kan mabni ya. Mabni tidak bisa berubah harokat. Kalau tidak bisa berubah harokat, istilahnya fi mahalli jarrin, dalam keadaan jar. Tidak kita katakan majrur, tapi fi mahalli jarrin, dalam keadaan jar. Karena tanda kasrohnya kan nggak nampak kan Ibu ya? Baik. Jadi kalau misalkan saya tanya dengan pertanyaan yang lain, ini semua dhamir muttasil yang ada di sini, baiti, baituna, baituka, baituki, baituhu, baituha, ini semuanya digunakan dalam keadaan apa di sini? Dalam keadaan rafa atau nasab atau jar?
Jar. Dalam keadaan jar. Dalam keadaan jar. Gitu Ibu-ibu ya. Dalam keadaan jar. Karena sebagai kedudukannya sebagai mudhafun ilaih. Seperti contoh-contoh berikutnya juga demikian dalam keadaan jar semuanya. Ismi, ismuka, ismuna, ismuka, ismuki, ismuhu, ismuha. Abi, abuna, abuka, abuki, abuhu, abuha. Li, lana, laka, laki, lahu, laha. Contoh yang terakhir ini. Li, lana, laka, laki, lahu, dan laha. Ini dalam keadaan jar juga. Tapi bukan sebagai mudhafun ilaih. Ya kan Ibu-ibu ya? Ya atau iya? Iya. Tapi kenapa bukan Iya. dalam keadaan jar? Huruf. Sebagai isim majrur. Karena diawali huruf jar. Li. Sebelumnya huruf jar. Maka dhamir muttasil setelahnya fi mahalli jarrin dalam keadaan jar. Insya Allah nggak bingung Ibu-ibu ya? Karena li itu huruf jar. Jadi kalau disambung dengan huruf jar maka dalam keadaan jar. Tayyib. Sampai di sini hal min soal, ada pertanyaan Ibu-ibu? Hal min soal? Sebenarnya dhamir muttasil yang ini itu bisa digunakan juga dalam keadaan nasab sebenarnya. Bisa. Tapi kita belum membahas dalam keadaan nasab karena kita belum mempelajari jumlah fi'liyah juga kan Ibu-ibu ya. Susunan jumlah ismiyah yang sudah kita pelajari. Kalau fi'liyah belum. Kalau mansub, kalau dalam keadaan nasab itu biasanya sebagai objek. Objek itu kan membutuhkan kata kerja sebelumnya, kan begitu. Jadi kita belum menjumpai contoh yang dalam keadaan nasab. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu-ibu tentang halaman ini? Dhamir. Ustaz tadi dibilang munfasil itu apa tidak bisa terpisah itu karena tidak bisa ditulis bersambung dengan kata yang lain. Apa gimana Ustaz tadi? Dhamir munfasil itu dhamir yang tidak bisa, secara penulisan tidak bisa disambung dengan kata sebelumnya. Oh, berarti kalau setelahnya bisa gitu Ustaz. Ya nggak bisa juga. Berarti tidak bisa Kan dhamir tidak itu bisa biasanya itu wajarnya, normalnya itu disambung itu dengan kata sebelumnya kan Ibu-ibu ya. Nggak ada dhamir disambung secara penulisan dengan kata setelahnya, nggak ada. Dhamir itu kalau muttasil, kalau bisa disambung itu pasti dengan kata sebelumnya, nggak bisa disambung dengan kata setelahnya. Kalau misalkan di dalam fi'lun mudhari misalnya, fi'lun mudhari itu misalkan huruf ya, huruf ta, kan? Aslinya misalnya dhahaba numantinya. Jadi yadhhabu, huwa yadhhabu, anta tadhhabu, ana adhhabu, nahnu nadhhabu. Huruf ya, huruf ta, huruf hamzah dan huruf nun di awal fi'lun mudhari itu bukan dhamir. Yang dhamir itu di belakangnya biasanya. Dhamir itu di belakang fi'lun mudhari dan fi'lun madhi. Jadi kalau yang di depan tadi ya, ta, hamzah dan nun itu harfun mudhara'ah, harful mudhara'ah istilahnya. Harful mudhara'ah, huruf yang menunjukkan mudhari', bahwasanya fi'lun ini adalah fi'lun mudhari'. Jadi itu bukan dhamir. Jadi dhamir itu kalau disambung selalu dengan kata sebelumnya. Gitu Ibu ya? Ada lagi pertanyaan? tidak. Ini qadarullah, ini kita baru membahas kaidah saja. Kita belum masuk ke di sana ada maqalah dan tamarin. Insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang saja Ibu-ibu ya, insya Allah. Ini di tempat saya sudah azan maghrib. Saya minta maaf. Semoga di pertemuan yang akan datang Allah memberikan kemudahan. Insya Allah kita lanjutkan bab 21 ini. Dan semoga nanti kita bisa menyelesaikan sampai bab 23 tepat pada waktunya. Dan mungkin kalau misalkan kita membutuhkan waktu tambahan, mungkin kalau misalkan seperti semester lalu bagaimana Ibu-ibu? Mungkin sekali atau 2 kali pertemuan kita nambah di hari yang lain. Bagaimana? Kira-kira Ibu-ibu bisa atau tidak? Bisa. Insya Allah bisa Ustaz. Insya Allah bisa ya. Nanti kita sepakati saja nanti hari apa gitu. Sore, tetap sore insya Allah. Tayyib, tidak ada pertanyaan sebelum kita tutup?
Ustadz, ada Ustadz Naam, tafadhali. di luar bahasa Arab. Ustadz yang kemarin itu yang dibilang harus menyelesaikan kodok dulu gitu Ustadz. Naam. Qadarullah kan kemarin saya sempat sakit. Nah itu kan kodonya banyak ya Ustadz. Dikejar juga ya qadarullah, perempuan kan juga memang ada Betul. masa liburnya juga gitu ya. Naam. Sepertinya kalau dihitung-hitung kayaknya nggak bisa itu. Jadi apa memang menghabiskan kodonya dulu gitu tanpa mengerjakan puasa Syawal, atau boleh gitu meniatkan puasa Syawal dan kodonya itu setelah bulan Syawal. Kodo ya Ustaz. Jadi begini ibu-ibu sekalian, Allah itu sudah mengatur dan membagi rezeki kita dengan betul-betul adil. Jadi setiap orang itu pasti sudah ada jatah rezeki masing-masing. Jangan dikira rezeki itu hanya sebatas materi, tidak. Sama sekali tidak. Rezeki itu semua kenikmatan yang kita dapatkan, baik itu materi, baik itu ilmu. Ilmu itu juga rezeki. Jangan disangka ilmu itu bukan rezeki. Jadi ada orang yang mendapatkan banyak ilmu, menjadi seorang yang alim. Dan ada orang awam yang tidak pernah mendapatkan ilmu. Itu rezeki, ketentuan dari Allah juga. Termasuk juga amal ibadah. Amal ibadah itu juga rezeki. Ada sebagian orang yang diberi taufik oleh Allah bisa banyak beribadah meskipun tidak ilmunya tidak banyak, tapi sebagai ahli ibadah. Ada juga misalkan ibadah orang yang ibadahnya diberi taufik oleh Allah untuk tidak banyak beribadah, tapi ilmunya banyak. Itu terkadang seperti itu. Tapi ada juga yang banyak ilmunya, ibadahnya juga banyak. Jadi semua itu adalah takdir rizki yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Rizki yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Kita harus mensyukurinya. Kita harus mensyukurinya. Kalau ketentuan tadi, apakah puasa Syawal itu harus qada dulu untuk kita dapat untuk kita bisa mendapatkan pahala Syawal. puasa sunnah Syawal, 6 hari Syawal. Itu iya, kalau ditanyakan apakah, maka jawabannya iya. Iya, kita harus melengkapi Ramadan dulu. Melengkapi Ramadan dulu, baru kita bisa mendapatkan pahala puasa sunnah di bulan Syawal. Tapi kalau misalkan mau niat puasa sunnah di bulan Syawal, 6 hari misalkan, apakah tidak dapat pahala? Dapat pahala, tapi pahala puasa sunnah biasa. Bukan pahala puasa sunnah Syawal. Begitu ya Ibu ya? Ya, bagus. Tetap dapat pahala puasa sunnah, tapi bukan sunnah Syawal. Kalau misalkan diniatkan puasa sunnah. Baik. Begitu, insya Allah jelas semua ya? Ya, insya Allah Ustaz. Baik. Fathallah alaik. Jadi jangan berkecil hati. Insya Allah masih banyak kesempatan ibadah yang lain. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Amin. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, keistiqomahan serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah menjadikan ilmu yang setiap ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.